Kok bisa sih Alkitab saya kayak gini? Kok bisa berselisih, bisa bertentangan, terus ada ini gini-gini? Sudah saat itu langsung saya hadap sama dia. Saya berdua langsung, aja itu? Iya, saya langsung berdua aja. Baik, Itu dia senang kali bang. Dia langsung peluk saya begini, dia nangis. Masalah terharu juga. Langsung saya juga peluk dia kan. Ternyata tujuan saya ingin memasukkan dia ke agama Kristen. Ternyata kebalik, saya yang dimasukkan ke agama Islam bang. Kan pada waktu itu saya kan ditanya, kamu mau masuk Islam, nanti kami penjarakan kamu ke dalam penjara. Kalau kamu masuk kembali ke agama Kristen, pasti kamu bebas dari penjara. Terus kamu pokoknya aman-aman aja lah. Mau pilih masuk Kristen atau agama Islam. Jadi perkenalkan, nama sebelum saya masuk Islam, nama saya adalah Vincent Rudi Nubatonis. Akhirnya, karena saya kan udah saking mantap, saya udah saking percayanya sama Islam, terus saking ininya, saya debat sama teman saya. Pokoknya saya nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah bang. Akhirnya saya bilang, oh saya kan udah emosi kan, udah kasih keluarin bukti-bukti semua. Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus Tuhan gini. Terus Alkitab, oh itu udah campur tangan manusia. Kalau memang dia suci, kenapa ada perselisihan, ada porno gini. Tapi dia masih kayak ngotot itu ya? Ngotot, iya istilah. Dia masih ngotot gitu kayak mancing emosi kita bang. Baik. Dia bilang, hai kalau ini lu parah menghina Tuhan Yesus, terus lu menghina Alkitab, terus lu menghina patung-patung. Nah dari situ bang, dari situ dia tanya, bilang kan setiap hari saya dekat sama Arif kan, pokoknya Arif di mana saya di situ, Arif di mana saya di situ. Jadi mereka kayak curiga gitu, ini pasti jangan sampai dia udah masuk Islam ini. Jadi mereka curiga gitu. Jadi teman saya ini langsung spontan, jangan sampai lu masuk Islam. Karena dalam keadaan yang emosi, saya langsung, iya saya masuk Islam. Saya emosi karena kami kan debat, dia nggak mau ngalah, terus padahal saya udah bukti semuanya, udah keluarin semua, dia nggak mau ngalah, malah ngotot gitu kayak mau ngajak berantem. Aduh, kurang ajar ini. Jadi akhirnya, iya saya udah masuk Islam. Masya Allah. Begitu saya bilang saya udah masuk Islam, nah dari situlah Menyebar luas itu. menyebar luas bang. Baik. Sampai kampung atas, kampung bawah, semua datang bilang, oh ada penistaan agama Islam, bilang hina agama Kristen, bilang gini. Ada agama Islam hina agama Kristen, bilang Yesus bukan Tuhan, agama ini Alkitab ada ayat porno begini. Itu sampai orang udah panas sekali bang. Bilang kayak begini, orangnya di mana, pengen saya bunuh. Sampai kayak gitu bang. Wah itu sampai, padahal itu teman saya bang, teman yang saya anggap itu Dekat ya? iya teman dekat lah, teman terpercaya, teman main lah. Pokoknya kalau makan bersama, tidur bersama. Tapi kok bisa jalannya udah sampai segini. Sampai polisi, sampai tentara datang, kami dikumpul satu RT bang. Itu dikumpulin semua keluarga, bilang oh ini si Vincent ini ikut si Arif, akhirnya dia masuk Islam. Sampai teman saya ini hampir dia dibunuh. Hampir dia dibunuh karena penyebab dia saya masuk Islam. Tapi saya ngotot bilang saya masuk Islam bukan karena dia, saya masuk Islam kemauan sendiri, dan dia tidak tahu apa-apa tentang keislaman saya. Nah, dari situ
saya ngotot seperti itu, akhirnya dia selamat. Mereka nggak berani sentuh dia karena saya kemauan sendiri. Coba misalkan saya bilang, iya saya masuk Islam karena saya belajar Islam sama dia atau gini, teman saya bisa kena dia. Tapi saya berusaha untuk menghindar biar dia bisa ini kena amukan massa gitu. Vincent udah masuk Islam, terus dia bilang Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu ada ayat porno, terus Alkitab ini tulis tangan manusia bukan kitab suci, terus kita menyembah patung, katanya, kata Vincent gitu. Vincent udah masuk Islam, dia bilang begitu. Aduh, panggil dia. Mulai dari situ bang, saya dipanggil, terus dipanggil ya Pak RT. Bukan cuman satu orang yang tahu, sampai kampung atas, kampung bawah tahu semua datang. Sampai saya dipukulin bang, aduh, itu gimana? Saya dikeroyok. Iya dikeroyok. Dikeroyok gara-gara saya menghina Alkitab sama menghina Alkitab sama menghina Tuhan mereka, orang Kristen itu. Aduh. Jadi juga bang. Jadi saya dipukul sampai berdarah bang, sampai benjol ini ada bekas di sini. Dipukul terus, karena saya udah dipukul kan, udah dikeroyok massa, terus keluarga saya datang membela saya, bilang, oh jangan nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Ada yang udah mau bunuh, bilang bunuh aja. Ini udah menghina Tuhan kita, udah gini. Tapi untung ada Pak RT cepat-cepat melapor ke polisi. Dia melapor ke polisi biar saya diamankan oleh polisi aja. Jangan sampai masyarakat ini mereka turun tangan. Karena di situ ada preman juga bang, ada yang nakal-nakal juga. Mereka kalau saya dilepas dari polisi, memang itu saya nggak tahu gimana, udah mati syahid lah. Mati syahid. Kalau saya yang waktu saya dipukul itu saya ingat kata teman saya. Ketika suatu saat nanti kamu ketahuan sama orang-orang, tenang, ada Allah. Kata dia gitu kan. Saya pintas di kepala saya bilang, oh tenang ada Allah. Astagfirullahaladzim, kok saya takut sih, padahal ada Allah. Langsung saya diamankan sama polisi. Nah dari situ, kayak nggak dipukul lagi, kayak aman gitu. Terus polisi langsung bawa ke kantor polisi. Saya sampai masuk ke penjara bang. Masuk penjara untuk beberapa hari untuk diamankan oleh amukan warga. Karena kalau misalkan saya udah dipulangkan lagi, pasti saya dicari lagi. Dicari lagi, saya nggak akan dilepas. Dan setelah 4 hari saya di penjara, saya bilang ke untung Pak polisinya ini, yang komandannya ini agama Islam bang, mayoritasnya agama Kristen, tetapi komandannya agama Islam. Dan yang komandannya ini juga dia rajin sholat, terus pokoknya orangnya lembut, baik, terus pokoknya dia yang amankan saya di situ. Dan situ saya dikasih makan, kau tenang aja di sini, kau nggak akan diapa-apain. Sebelum saya datang bertemu sama komandan saya yang agama Islam ini, saya bertemu dulu sama istilahnya polisi, tapi dia agama Kristen dia. Baik. Kau masalah apa? Penistaan agama. Kenapa? Penistaan agama kenapa? Saya bilang ini Alkitab itu bukan kitab suci. Pokoknya saya jujur, Alkitab itu bukan kitab suci, Yesus bukan Tuhan. Terus Alkitab ada ayat porno. Sampai saya dilempar pakai botol minum yang ini bang, yang plastik. Sampai saya dimaki, anjing babi. Anjing babi, kau udah belajar di mana? Baru masuk Islam 1-2 hari udah kayak tahu aja Kristen itu udah kayak gitu kan. Sampai ini polisinya udah marah-marah, udah sampai saya dilempar. Padahal orang tua saya di samping, bapak saya di sini, terus sama
keluarga lah, dari bapak, dari tante, dari ini, di samping-samping kan. Baik. Tapi saya dilempar, nggak tahu lagi. Terus ini pas saya dilempar gitu langsung dimaki, anjing babi gini. Langsung komandannya datang, komandannya agama Islam dia komandannya. Yang bilang kenapa? Ini menghina agama ini Kristen, bilang Islam Kristen menyembah patung terus Alkitab bukan suci gini pokoknya bilang. Terus yang komandan ini bilang ini bawa dia ke ruangan saya. Jadi saya diamankan di ruangan komandan ini. Masya Allah. Begitu saya masuk ke ruangan saya, langsung ini komandan ini langsung lihat begini. Kau masuk Islam dipaksa atau kemauan sendiri? Dipaksa. Bukan. Saya masuk Islam kemauan sendiri. Baik. Bilang, kenapa kau bisa masuk Islam? Saya mulai cerita, bilang, saya masuk Islam karena ada teman saya namanya Arif. Dari situ kami debat. Akhirnya dengan bukti-bukti yang disampaikan sama si Arif, akhirnya saya mengakui bahwa agama Islam itu benar, dan akhirnya saya mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, katanya, Masya Allah luar biasa. Kan saya cerita itu dari semua, saya cerita semua dari yang saya ketemu si Arif sama terus bagaimana saya mendapat hidayah sama mimpi perjalanan saya masuk Islam, saya cerita semua sampai komandan ini. Masya Allah, memang luar biasa. Memang ini udah jalannya Allah untuk kamu masuk Islam. Akhirnya langsung komandan bilang gini, aman. Kau di sini, kamu tidak akan diapa-apain. Saya juga Islam, dan saya di sini, saya komandannya di sini. Masya Allah. Kamu di sini tidak akan diapa-apain. Masya Allah. Langsung dibilang gitu kan. Terus saya bilang alhamdulillah. Terus langsung ingat saya bilang begini, oh ada Allah. Allah bersama kita. Iya, Allah bersama kita kan. Teman saya bilang begini, jangan takut, ada Allah. Jadi saya bilang, ini memang nggak, kok bisa kayak gini ya? Nggak masuk akal ya. Iya, nggak masuk akal. Pertolongan Allah ya, Masya Allah. Saya pintas itu, saya langsung kayak senang gitu kan. Iya. Saya langsung bilang, aduh alhamdulillah. Saya diamankan. Padahal awalnya itu saya takut juga dibunuh kan. Karena ada yang bilang dibunuh, ini kita bunuh, ini kalau dilepas ini kita pasti bunuh dia. Jadi saya sampai saya duduk, saya diam aja, bilang, aduh astagfirullahaladzim, ini bagaimana dengan keluarga saya ini, kalau saya pulang apakah mereka masih menerima saya sebagai anak? Saya kan masih sekolah bang, belum tamat juga. Terus apakah nanti saya masih melanjutkan sekolah? Ini tinggal mau ujian ini bentar lagi mau ujian. Apakah saya nanti langsung diusir dari keluarga, terus langsung putus sekolah atau apa? Terus begitu saya pulang, yang lebih menyebutkan lagi, orang tua saya begini, mereka sedih sama saya, aduh untung saja anak saya selamat gitu. Mereka bilang begini, si Vincent selamat sini. Mereka kayak menangis juga gini, kasihan sama saya kan. Vincent selamat, untung saja kau nggak dibunuh. Namanya sebagai orang tua ya, sebagai orang tua itu bagaimanapun anaknya itu tetaplah anak. Bandel-bandelnya anak atau dia mau masuk Islam atau apa, tetap dia itu anak saya. Jadi saya itu harus tetap mengayomi dia, sayang dia. Jadi saya dipulang itu, saya kiranya itu saya pulangnya pasti putus sekolah. Dalam pikiran saya itu pertama putus sekolah, yang kedua pindah rumah, ketiga diusir, nggak dianggap, anak nggak dianggap. Pokoknya kau pergi aja lah, nggak usah datang lagi karena kau udah masuk Islam. Pikiran saya begitu kan. Saya dalam perjalanan ini saya berdoa, ya Allah tolonglah saya biar saya minimal saya tamat SMA dulu, biar saya langsung pindah saya langsung pengen berhijrah gitu. Saya jangan di sini lagi karena saya nggak mau ada di sini dengan lingkungan seperti ini. Saya pokoknya nggak mau di sini lagi. Saya dalam perjalanan saya berdoa seperti itu kan. Tapi saya pulang ke rumah dulu, saya masih mampir ke masjid. Terus saya sholat, saya langsung sholat kan sama teman saya.
teman saya itu kami langsung duduk di ruangan, pokoknya di ruangan kecil lah sama ustadz mereka, masya Allah, pokoknya kayak mendukung gitu. Jadi saya kayak imannya itu kayak makin kuat ya. Iya, makin kuat. Saya bilang, nggak apa-apa meskipun saya mau dipukul atau mau dibunuh. Kata mereka bilang begini, kalau misalkan waktu itu kau dibunuh, kau mati syahid, kau tahu nggak, orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Masya Allah, kenapa saya nggak mati syahid aja? Saya bilang kayak gitu, kenapa saya nggak mati syahid aja? Saya kan langsung imannya kuat. Aduh, tapi ini memang mungkin Perjalanan Allah ya. Allah udah merencanakan ini untuk saya tinggal melewatinya aja. Jadi mereka bilang, aduh masya Allah, antum ini memang luar biasa. Memang saya akui antum ini, kata Ustadz gitu, saya akui antum ini memang sampai segitunya antum mempertahankan agama Islam. Kan pada waktu itu saya kan ditanya, kamu mau masuk Islam, nanti kami penjarakan kamu ke dalam penjara. Kalau kamu kembali ke agama Kristen, pasti kamu bebas dari penjara, terus kamu pokoknya aman-aman aja lah. Mau pilih masuk Kristen atau agama Islam. Tapi di situ saya ngotot, saya tetap agama Islam. Saya nggak akan mau pindah ke agama Kristen. Apapun yang terjadi, pokoknya saya agama Islam. Masya Allah. Jadi terus mereka bilang, oh iya dia keras kepala ini. Oke, langsung bawa ke kantor polisi. Langsung dibawa ke kantor polisi. Jadi pokoknya saya cerita sampai setelah pulang dari penjara 4 hari saya ke masjid. Terus kata Ustadz bilang, saya cerita ke Ustadz yang semua, saya dipukul di gini. Terus saya cerita ke Ustadz begini, Ustadz sama teman saya Arif ini. Teman Arif saya sampai nangis, dia sampai nangis terharu. Aduh teman saya ini gimana, kamu sampai segitunya antum mempertahankan agama Islam, sampai dipukul, sampai digini. Saya bilang, saya dalam hati bilang, tenang ada Allah, nggak usah takut, kan antum bilang ada Allah, nggak usah. Jadi saya bilang begini, ini kalau saya pulang, saya diusir dari rumah, saya nanti mau tinggal di mana ini? Terus kata DKM masjid sama pokoknya saya kan udah akrab di masjid itu kan, semenjak saya masuk Islam saya sering-sering sholat di situ, ikut kajian terus ya. Jadi seolah-olah masjid ini udah kayak rumah saya. Iya, jadi udah kayak kenal banget sama jemaah-jemaah. Jadi mereka bilang, kalau soal itu apapun itu nggak usah takut. Kalau kamu diusir, kamu boleh tinggal di rumah saya, kata Ustadz gini, atau di rumah ini, atau di masjid. Di masjid juga kan ada ruangan yang kosong. Jadi nanti kamu tinggal aja di sini. Jadi saya lebih memilih untuk tinggal di masjid. Jadi waktu itu saya bilang begini, Ustadz kalau misalkan saya diusir dari rumah, ya saya tinggal aja di masjid. Gak apa-apa kan Ustadz? Oh iya gak apa-apa. Pokoknya kamu di sini aja. Waktu itu saya di masjid juga saya sholatnya sembunyi-sembunyi. Saya nggak berani keluar bang. Kalau kalau ketahuan aja, aduh masih panas-panasnya bang. Jadi sebegitu saya pulangnya juga malam-malam bang, udah jam 12. Jadi begitu waktu langsung saya pulang ke rumah, itu saya pulangnya jam 12 malam, kalau nggak berani terang-terangan. Jadi saya pulangnya langsung, itu mereka orang tua saya itu cemas sekali anak saya di mana. Dalam hatinya itu orang tua saya itu kayak, aduh ini dia di mana lagi makan, udah makan belum, atau kayak cemas gitu orang tua saya. Jadi pokoknya mereka nggak tidur, udah jam 12 malam. Biasanya kalau di rumah saya itu jam 12 malam itu udah nggak, bahkan bunyi-bunyi aja nggak ada bang, udah tidur semua jam 12 malam. Tapi pada saat itu tumben-tumbenannya itu kumpul semua, ada tante saya, paman saya, bapak saya, mama saya, bahkan nenek saya pun juga ada. Semua keluarga di situ yang biasa kayak saya ke rumahnya, main-main ke rumah, itu pada jam 12 malam itu mereka semuanya kumpul di situ. Karena mereka saking cemasnya sama saya, takutnya ini jangan sampai dia keluar dari penjara ini langsung dibunuh lagi dia. Kayak takutnya kan. Jadi mereka tunggu aja gitu. Begitu saya ketuk pintu, saya kan pas sampai begini di rumah, saya ketuk pintu begini,
mereka langsung bilang, teriak bilang, itu Vincent buka pintu. Tahu aja mereka, mama langsung bilang begini, itu Vincent buka pintu. Begitu mama saya buka pintu begitu, saya langsung masuk begini, langsung dipeluk. Masya Allah. Saya langsung dipeluk sama mama, sama kakak adik semua dipeluk. Terus bilang, oh ini Vincent udah balik, oh, kamu nggak apa-apa kan? Iya ma, nggak apa-apa. Terus bilang, aduh mama takut kamu dibunuh nak, soalnya kamu itu masih dicari sampai sekarang. Kalau kamu keluar itu bahaya, kamu nggak boleh keluar. Pokoknya kamu pindah sementara ini, kamu keluar kemana biar kamu itu aman, karena kamu lagi dicari sampai sekarang, masih dicari, kata mama saya gitu. Pokoknya mereka itu cemas banget, saya itu kondisinya itu pokoknya harus jaga diri, nggak boleh ini. Saya dikasih uang, keluarga saya itu kumpul uang, ini buat makan kamu. Saya kiranya itu, saya dalam hati saya takut kan, begitu ketuk pintu, anak kurang ajar. Saya dalam hatinya gini, anak kurang ajar ini masuk Islam bikin masalah gitu kan. Tahu-taunya begitu saya masuk langsung dipeluk gini. Masya Allah. Langsung mereka khawatir sama saya gini. Akhirnya hati saya pun langsung tenang kan. Alhamdulillah senang kali. Langsung saya siap pakaian, mama saya siap pakaian, terus pakaian seragam, kan saya kan mau ujian lagi minggu depan. Bilang, oh ini seragam kamu, nanti kamu minggu depan ini ujian, kamu punya kenalan nggak? Oh mak, tenang aja mak, saya di masjid aja nanti. Terus kan saya ke sekolah, terus saya dikasih uang nggak tahu berapa tapi banyak lah uangnya, buat makan, buat ini. Terus bilang saya siapin seragam, terus sama pakaiannya berapa aja. Terus langsung saya dipeluk, dicium, sampai saya didoain mama saya itu, nggak tahu didoain apa, tapi saya doain itu untuk dijaga, terus untuk ya dikasih kesehatan gini. Pokoknya saking cemasnya itu sampai mama saya itu nangis terseduh-seduh sampai takutnya sama saya. Jadi setelah itu, nah karena udah selesai kami ngobrol sampai jam 3 kan. Terus karena saya mau balik ke masjid ini karena nanti bentar lagi mau subuh. Saya bilang nanti kami sholat subuhnya itu jam 5. Jadi saya mau balik dulu. Mama saya, pokoknya mereka terdiam aja gitu, kayak nggak sanggup gitu. Oh ya, anak saya bakalan pergi gitu. Terus udah saya langsung salam sama mama saya. Salam sama mama saya, sama bapak, tante, pokoknya sama adik-adik semuanya. Terus saya langsung pergi gitu. Pergi ke masjid. Terus saya sampai masjid sama teman saya Arif gitu. Dinasihatin sama dia. Antum nggak usah takut. Antum berdoa aja sama Allah, semoga aja Allah berikan hidayah pada orang tua antum, pada semua keluarga antum, biar mereka juga masuk Islam. Jangan antum masuk surga sendiri, karena surga itu luas, banyak orang bisa masuk, semua orang bisa masuk. Jadi antum ajak orang tua antum gitu katanya. Jadi bilang kayak gitu kan. Terus saya masih berpikir, aduh orang tua saya masih Kristen gitu, gimana ya biar mereka itu masuk Islam. Akhirnya saya memutuskan, setiap hari kan saya sholat di masjid, terus saya di situ jadi marbot. Kadang-kadang bersihkan toilet, sapu-sapu halaman masjid. Pokoknya kegiatan di masjid saya laksanakan sama teman saya Arif. Kayak berjalan seperti biasa. Lama kelamaan saya berpikir, saya harus masukkan orang tua saya ke dalam agama Islam, tapi dengan bahasa saya yang masih terpatah-patah, terus belum bisa untuk mendakwai orang tua itu seperti apa, saya pokoknya belum bisa lah. Jadi saya harus belajar, tapi saya bilang ke teman saya dulu, saya bilang ke si Arif, Arif, saya itu pengen
pengen belajar agama Islam lebih dalam lagi, yang sedalam-dalamnya, biar sedakwah ke orang tua, biar mereka itu masuk Islam. Bagaimana biar kita dakwah mereka bisa paham, dan kayak antum dakwah ke anak biar anak bisa terima gitu. Terus kata dia bilang begini, antum mau? Kalau antum mau aja, antum masuk pondok aja. Di pondok itu antum belajar Al-Quran, belajar hadis, terus antum belajar agama, belajar kristologi, belajar perbandingan agama. Tentang antum pokoknya di situ belajar perbandingan agama, tentang agama Islam, agama Kristen, Katolik pun antum belajar semua di situ. Jadi kalau antum udah kuasai itu, semuanya antum udah pahami, insya Allah ana yakin begitu antum pulang ke rumah dengan akhlak antum yang berubah, antum baik sama orang tua, insya Allah pasti orang tua akan terima antum, dan pasti mudah-mudahan Allah kasih daya ke orang tua antum gitu, katanya gitu. Terus saya bilang, aduh ini oke, saya pengen masuk pesantren. Terus kata dia gini, kata si Arif, antum serius mau masuk pesantren? Iya serius, aku udah nggak betah lagi di sini, soalnya kalau mau keluar aja nggak berani, pasti dipukul. Jadi kan dia punya HP Android, waktu itu dia cari-cari pesantren yang cocok buat saya, dan pesantren ini yang cocok adalah pesantren kristologi, perbandingan agama antara debat antara Kristen sama Islam. Baik. Jadi begitu dilihat-lihat, searching, oh ketemulah videonya Ustadz Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, pendiri yayasan ini. Masya Allah. Jadi begitu lihat begini, saya sempat nonton videonya dulu. Videonya itu sampai saya nonton 3 video atau 4 video lah, nonton sampai selesai. Begitu saya nonton ceramahnya, aduh Masya Allah ini bagus banget ini. Langsung teman saya bilang begini, antum pengen ke situ? Iya pengen, nanti coba anda ngomong dulu ke DKM masjid. Begitu ngomong, mereka juga para jemaah di masjid, oh iya nanti kita tunggu aja nanti. Antum semoga nanti kalau insya Allah nanti kalau ada waktu nanti kami kirim antum ke sana ke masjid. Ana berdoa terus, ana bilang ya Allah, ana pengen untuk ke pesantren ini, pengen ke pesantren ini. Pokoknya saya berdoanya pengen datang ke sini, pengen datang ke sini. Akhirnya begitu ana ini seminggu kemudian, nggak sampai seminggu lah, 3 hari ya, mungkin 3 hari. Ada orang Jakarta namanya Pak Bambang yang bawa saya ke sini. Namanya Pak Bambang. Dia lagi wakaf Al-Quran ke masjid itu yang saya tinggal di sini. Oh, Masya Allah. Namanya Pak Bambang. Terus dia lagi wakaf Al-Quran kan. Kemudian, nah sebelum dia wakaf Al-Quran, dia perkenalkan diri. Kami dari komunitas wakaf Al-Quran, ingin mewakafkan Al-Quran ke masjid ini, dan kami dari Jakarta. Terus bla 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 bla. Terus kemudian mereka setelah selesai perkenalan, udah selesai bagi-bagi Al-Quran. Nah di sini dekat masjid saya langsung cepat-cepat samperin orang ini. Wah, ini Bapak, ini di sini kami punya satu anak, dia baru masuk Islam, kemudian dia lagi diincar, lagi dibunuh, mau diincar, mau dibunuh. Dia karena dia udah masuk Islam, terus orangnya lagi musuhi sama dia. Jadi Bapak tolonglah bawa dia ke Jakarta. Kalau mau bawa dia ke Jakarta biar sampai sana masukkan dia ke pondok. Itu kata Bapak ini, wah Masya Allah, ya mana orangnya. Begitu ini kan baru selesai sholat Jumat, saya masih sholat sunnah, masih berzikir sama teman saya kan. Masya Allah. Baru selesai sholat sunnah, baru selesai berzikir, langsung Pak Bambang ini bilang, ini yang Vincent ya. Bilang iya ya. Oh Masya Allah, selamat, langsung dipelukan. Oh mari dulu bentar, saya ada perlu. Langsung sama DKM masjid, kami duduk ngobrol gitu. Oh antum udah masuk Islam ya? Oh iya, antum dimusuhin keluarga, mau dibunuh. Bilang iya. Antum mau ke Jakarta? Ini sekarang? Oh aduh, itu saya nekat sekali pengen Jakarta. Itu cita-cita saya pengen ke Jakarta Pak. Oh saya mau banget Pak. Terus kata, oh ya udah, kamu siap-siap
ini apa yang mau dibawa untuk kamu, keperluan kamu yang mau dibawa, kamu siapkan. Nanti jam 3 ini kita langsung terbang pesawat. Saya dalam hatinya yang selesai sholat Jumat ini saya berzikir, ya Allah, saya pengen kali cepat-cepat ke Jakarta karena saya di sini nggak tahan lagi. Apalagi kalau saya jumpa sama teman, pasti mereka mukanya asam sama saya. Serius, saya kalau jumpa sama teman saya, itu mukanya udah kayak nggak teman lagi, Bang. Nggak teman lagi, serius. Orang asam lagi, kayak benci gitu. Jadi begitu saya doanya itu pengen cepat-cepat pergi, udah nggak betah lagi. Begitu saya sholat sunnah langsung disamperin sama Pak Bambang, terus ya udah saya langsung pulang ke rumah, dikasih angkot, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah ini, langsung saya ceritain ke orang tua. Mama, karena saya saking senangnya kan, mama, ini apa? Saya mau ke Jakarta sekarang ini. Saya mau ke Jakarta sekarang. Itu kan udah beberapa minggu kan, udah ujian, selesai ujian kan, selesai ujian terus ijazahnya belum ini. Udah selesai ujian, akhirnya alhamdulillah. Langsung saya pulang ke rumah, langsung bilang ke orang tua, oh saya mau ke Jakarta sekarang. Mama saya langsung bilang, serius mau ke Jakarta betul? Iya mau ke Jakarta sekarang ini. Mana pakaian dong? Kayak gitu kan. Mana pakaian saya? Siap-siap pakaian nontas. Mama saya sampai marah-marah. Ini mau ke Jakarta mau ngapain? Ini pasti mau dijual atau mau dibawa ke Irak buat ditembak. Ini anak ini. Pikiran mama saya udah jahat kayak. Kan biasanya gitu Bang, kan namanya orang tua. Betul. Kan. Kalau mau udah diterbang-terbang sampai pesawat ke mana-mana pasti khawatir kan. Waktu saya, mama saya nggak setuju kali sama saya ke Jakarta. Pokoknya mama nggak mau kamu ke Jakarta. Pokoknya kamu di sini aja. Tapi kamu sembunyi aja di mana kamu. Bentar dulu. Mama saya sampai nangis. Pokoknya saya bilang, aduh saya juga kayak gimana ya. Mama saya nggak mau saya ke Jakarta. Tapi saya pribadi saya pengennya ke Jakarta. Bapak saya mendukung. Bapak demi masa depan kan, terus demi keselamatan saya juga. Akhirnya bapak saya bilang begini, udah mama kamu nggak usah ladenin mama lagi, nanti mama biar bapak yang ngurus aja. Mama saya sampai saking kesalnya itu, kalau kamu ke Jakarta, kamu nggak usah lihat mama lagi gitu, kata mama gitu. Kalau kamu ke Jakarta kamu nggak usah lihat mama lagi. Mama saya sampai nangis kan, udah ke dapur terus kayak duduk aja sendiri gitu. Ini anak ke Jakarta ngapain nih? Bapak saya langsung bilang, saya ke Jakarta, saya berangkat sekarang ya. Nggak dijawab. Terus saya langsung jalan. Mama saya kan nangis di dapur. Saya udah langsung ke masjid, terus sama Pak Bambang, langsung udah saya berangkat ke Jakarta. Yang herannya ini, Pak Bambang pesan pesawatnya 3 hari sebelum berangkat ke Jakarta. Hari ini jam 3 berangkat kan. Saya hari ini mau berangkat ke Jakarta, baru mau pesan tiketnya. Terus kok bisa-bisanya itu kami satu pesawat tempat duduknya sama. Baru kemudian pesawatnya itu berangkatnya jam 3. Kami harus siap-siapnya jam 3, pesawatnya berangkatnya jam 4 atau jam 5 lah. Jam 4, pesawat berangkatnya jam 4. Kalau kami telat sedikit, hangus tiket kami kan. Alhamdulillah tiket kami sampai kami sampai telat. Sampai ke Kupang jam 5. Pesawatnya di cancel. Ada kendala apa gitu katanya, ada kendala gitu. Ada kendala gitu, jadi pesawatnya di cancel Bang. Jadi antum telat ceritanya itu. Iya, kami sampai pesawatnya berangkat jam 4. Kami sampai Kupangnya udah jam 5. Tiketnya udah hangus, udah nanti kita pesan aja lagi. Tahu-tahu sampai ke bandaran katanya berangkat tiket jam 4 itu di cancel karena ada kendala. Nggak tahu kendala apa. Masya Allah, Pak Bambang senang sekali. Aduh, alhamdulillah. Ini gara-gara si Vincent ini, katanya si Vincent ini. Gara-gara dia makanya pesawatnya di cancel. Gak tahu ya gimana. Memang udah rencananya Allah. Allah yang tunda pesawat itu karena ada saya gitu.
Jadi nggak nyangka juga ya, udah satu pesawat, pesawatnya di cancel lagi, terus berangkat juga. Akhirnya datanglah ke Jakarta.